Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bio7 dimanapun berada. Hari ini Jumat 21 Agustus kami hadir ke ruang dengar Anda membawakan sesi curhat ya di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus. Siaran ini kami udarakan dari studio kami di kawasan bisnis Jakarta Utara dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara narasumber untuk mengikuti protokol kesehatan. Pada siang hari ini yang bertugas adalah Dr. Ici dan rekan saya Bung Agus Mulyadi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah ya. Dan siaran ini juga dapat Anda tonton Bapak Ibu di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Baik, yang mau curhat silakan ya. Nomor teleponnya 0811 813 1000 ya. Silakan Bapak Ibu ya. Yang mau curhat langsung saja bisa kontak 0811 813 1000 ya. Mumpung di awal-awal jadi biar waktunya cukup ya. Karena kalau udah di akhir-akhir acara mau nelpon Bapak Ibu suka nggak kejawab ya. Ini banyak sekali yang pada mau curhat ini ya. Baik ya, dan jangan lupa karena ini kuis Jumat Barokah hari Jumat, kita juga akan berikan ya hadiah jamu tetes Bio7 gratis ya buat Anda. Tapi nanti kita kasih kesempatan buat yang mau curhat dulu ya. Silakan 0811 813 1000 ya. Saya juga ditemani oleh konsultan produk kita yang cerdas, ganteng, penuh harisma ini Bung Agus Mulyadi. Gimana nih Bung Agus, kita nungguin curhatan ini ya? Saya mau curhat dulu dong. Nggak boleh ya Bung Agus, nggak boleh dong. Apa udah mau curhat ya? Nungguin orang yang mau curhat. Oh gitu, Nanti boleh dong sekali-sekali. curhatnya Mumpung ada berdua. Dokter Icin nih. Berdua sama saya Oh masih iya, curhat. nggak mau. Nggak mau. Silakan. Ya, curhat di masa pandemi. Ya. Ini banyaknya begini yang saya temuin di lingkungan ya. Mungkin ini juga terjadi di lingkungan Bapak Ibu semua. Pertama, saudara-saudara tetangga kanan kiri kita yang ada melakukan rapid test, biasanya kan pihak dokter rumah sakit langsung berhubungan dengan pasiennya, tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, pasien biasanya menyembunyikan hasilnya, baik itu dia reaktif ataupun non reaktif, atau hasil swabnya negatif atau positif, dia selalu menyembunyikan hasil tesnya. Nah, saat pasien menyembunyikan hasil tesnya ini, akhirnya apa? Tetangga kanan kiri tidak ada yang tahu bahwa si pasien yang tadi melakukan rapid test ataupun swab atau PCR itu sudah terdiagnosa positif. Nah, bagaimana kondisinya kalau orang yang positif ini berkeliaran dalam tanda kutip ya, beraktivitas seperti sedia kala yang tanpa ada positif di tubuhnya. Akhirnya apa? Ini akan menimbulkan satu wabah yang luar biasa, bisa meluas kalau sudah tertular kepada tetangga kanan kirinya. Dan ini dialamin sama tetangga kanan kiri saya, Bung Hasan. Nah, ini mungkin saya mau sharingnya seperti itu. Jagalah tetangga kanan kiri kita. Yuk sama-sama kita lebih mendekatkan diri kepada tetangga kanan kiri agar jangan sampai ada saudara-saudara kita yang melakukan rapid ataupun swab tapi tanpa didampingi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi laporkanlah kepada kepengurusan, juga lakukan isolasi mandiri, dan juga kalau memang ada isolasi yang dilakukan oleh Pemda setempat, boleh silakan. Kalau di Jakarta bisa langsung ke Wisma Atlet. Dan ini kejadian ini kalau semua wilayah melakukan hal yang sama, penderitanya melakukan hal yang sama, ini pasti akan booming lagi. Gimana menurut Dokter Ici? Waduh, ini yang memang sekarang lagi kita kita hadapin ya. Bukan hanya pandeminya aja yang kita hadapin nih, tapi juga ternyata orang-orang di sekeliling kita. Ya. Ketika memang mereka sudah terkena positif, pasti sudah diedukasi. Nggak mungkin nggak diedukasi. Sudah dikasih tahu A sampai Z-nya harus apa dan bagaimana. Tapi nyatanya nih Bapak Ibu ya, masih banyak juga warga-warga kita itu ternyata yang cuek.
Dok, ntar kalau masa orang-orang tahu nanti malah saya dikucilin. Udah saya yang diem aja. Nah, akhirnya apa? Makinlah nanti nambah nular ke tetangganya, dari tetangganya nanti nular kemana lagi segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya si virusnya akan semakin cepat lagi meluas. Gitu. Ini memang betul kejadian, banyak sekali kejadian. Ketika hasilnya positif, nggak mungkin kena, nggak mungkin, ini pasti salah. Loh, kalau udah PCR itu udah, kalau positif ya betul-betul udah positif. Beda halnya dengan rapid test ya. Rapid test itu merupakan satu alat screening aja, screening awal, bukan untuk alat diagnostik. Jadi kalau rapid test itu yang pertama untuk si virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 dia bisa kedetek lagi coronavirus jenis lain, atau bisa lagi kedetek virus-virus yang lain, termasuk virus batuk pilek biasa. Gitu. Jadi ketika memang hasil screening si rapidnya positif, memang dianjurkan untuk melakukan swab untuk memastikan apakah ini virus COVID-19 atau bukan, atau SARS-CoV-2 atau bukan. Karena melihat banyak banget nih ternyata virus-virus itu bisa ketangkep di rapid test dan akhirnya hasilnya reaktif. Tapi kalau udah PCR, kalau udah positif, ya berarti dia memang positif. Gitu. Kadang-kadang suka agak ini, kita udah ngasih tahu dari A sampai Z, pasiennya agak ngeyel. Biasanya ngeyel itu kan yang muda-muda ya, Dok. Aduh, karena kan dia banyak tidak banget ada penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang dirasakan gitu. Tapi Iya. ketika PCR dia hasilnya positif, tapi dia saya nggak merasa sakit kok, saya masih Iya, enjoy denial. aja gitu ya, Dok ya. Ini sempat satu kejadian di tempat saya itu berapa hari yang lalu ya. Kebetulan pas saya lagi nggak jaga gitu kan. Ada teman saya itu dapat pasien. Jadi pasiennya ini kekeh gitu. Saya sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Saya sempat di rapid hasilnya positif, di swab hasilnya positif. Gegerlah itu satu tempat. Kenapa? Ini kemarin periksanya di mana? Udah diedukasi atau belum? Udah, tapi saya nggak percaya. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dengan dia keluar dari rumahnya aja, dia udah bisa nularin ke tetangga. Belum lagi sepanjang perjalanan dia ketemu siapa, belum lagi pas turun dari kendaraan dia ketemu siapa, orang-orang yang tidak bersalah yang akhirnya dia tularkan. Gitu. Dan ini menjadi satu perhatian kita juga. Ayo Bapak Ibu, ketika memang kita sudah positif ya, dimohon untuk kerjasamanya. Kenapa? Supaya ya untuk warga-warga kita yang lain, teman-teman, keluarga, bahkan anak-anak di sekeliling kita itu banyak loh. Kasihan loh kalau mereka ikut kena juga kan. Ini betul-betul luar biasa sekali, menjadi satu pukulan kita semua. Baik, jadi ini perlu kerjasama kita semua ya Bapak Ibu ya, untuk kita membantu bangsa ini terhadap penyebaran dari virus COVID-19 tadi ya Bapak Ibu. Oke, baik, jangan lupa selalu pakai masker dan juga menjaga jarak ya, dan juga sering cuci tangan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, yang mau curhat, yang mau ikutan kuis, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Ini kami mau sapa dulu teman-teman kami di daerah yang sudah melaporkan merilis siaran ini. Pada kesempatan pertama adalah Yon Group ya, melaporkan merilis siaran ini untuk daerah Tuban lewat Radio K2 FM, Radio Sri Tanjung, Radio Kejora, Radio Serasi, dan Radio RBS di Bojonegoro. Sementara ada Bung Imsan ya, melaporkan merilis siaran ini untuk daerah Bengkulu. Ada lagi dari BMN Sumsel ya, dari Banyu Asin juga sudah merapat. Ada lagi Bung Irfan melaporkan merilis siaran ini untuk daerah Jambi. Dan ada Jeng Hairun Nisa merilis siaran ini untuk daerah Ogan Ilir Sumsel. Kemudian dari Jejawi Oki Sumsel juga sudah merapat, dan juga dari daerah Lempuing Sumsel juga sudah merapat merilis siaran kita. Disusul Pandeglang Banten, lalu dari Garut, dan ada lagi dari Bung Roy Fatah ya, melaporkan juga merilis siaran kita. Ada lagi dari Bayung Lincir, Cirebon, ada Bu Meti di situ, dan juga dari Pontianak sudah melaporkan merapat merilis siaran ini. Tidak mau kalah dari Parung dan juga dari Pangandaran ya, bersama Bung Sulistyo Adi sudah melaporkan merilis siaran kita. Disusul Bung Firman dari Cianjur, dan juga Bung Reno ya dari Sumsel sudah melaporkan merilis siaran kita. Terima kasih buat mitra-mitra Bio 7 di daerah yang sudah merilis siaran kita. Silakan yang punya keluhan penyakit, keluhan kesehatan, boleh langsung telepon 0811 813 1000. Yang
Mau ikutan kuis Jumat Barokah? Jangan jauh-jauh dari radio Anda. Siapkan handphone Anda, telepon Anda. Kita akan buka kuisnya setelah Bio 7-nya lewat dulu.